Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat, ahlan wa sahlan. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9A dan kelas 9B. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah at-tarkib atau struktur kalimat. Pada pelajaran bahasa Arab kelas 9 semester ganjil, struktur kalimat yang kita gunakan yaitu isim kana dan khobarnya. Baik, kita masuk ke penjelasan ismu kana wa khawatiha. Isim kana dan kawan-kawannya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, kalian mampu memahami pengertian susunan gramatikal yang terdiri dari isim kana dan khobarnya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa melengkapi kalimat dalam bentuk susunan gramatikal kana, isim kana dan khobarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhawatiha. Kana dan kawan-kawannya adalah kata-kata yang sering masuk pada mubtada dan khobar. Nah, jadi dia masuk kepada kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, atau bisa kita bilang kalimat tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar atau yang dimulai dengan isim. Jika mubtada dan khobar dimasuki kana dan saudara-saudaranya, nah jadi kana sebenarnya ada mempunyai saudara atau kawan-kawan, tapi kita tidak membahas masalah kawan-kawannya. Yang kita bahas di sini cuma kananya saja. Nah, jika mubtada dan khobar dimasuki kana, maka mubtada berubah menjadi isim kana dan keadaannya harus marfu atau hukumnya rofa. Di antara ciri rofa adalah dhammah. Sedangkan khobar mubtada berubah menjadi khobar kana dan keadaannya harus mansub atau hukumnya nasab. Nah, di antara ciri nasab adalah fathah. Contohnya az-zihamu syadidun. Az-zihamu syadidun. Nah, ini kalimat ini berbentuk jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Az-zihamu ini disebut dengan mubtada, sedangkan syadidun ini disebut dengan khobar mubtada. Kedua-duanya, baik mubtada ataupun khobar, ini hukumnya adalah rofa. Ciri rofa, baris akhir dari kedua kata tersebut adalah dhammah. Yang pertama az-zihamu dan yang kedua syadidun. Kemudian setelah dimasuki oleh kana, maka menjadi kana az-zihamu syadidan. Az-zihamu yang asalnya mubtada berubah namanya menjadi isim kana dan hukumnya menjadi rofa. Nah, itu barisnya, cirinya adalah dhammah. Kemudian syadidan yang asalnya syadidun menjadi khobar mubtada berubah menjadi khobar kana dan hukumnya nasab. Nah, barisnya pun juga berubah, yaitu menjadi fathah. Syadidan fathatain.
Jadi asalnya syadidun menjadi syadidan. Jadi az-zihamu isim kana, sedangkan syadidan menjadi khobar kana. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada dua kelompok kalimat. Yang pertama, yang sebelah kanan yang warna jingga, ini menerangkan terjadinya perbuatan ini di masa sekarang. Kemudian yang di sebelah kiri, ini kelompok kata atau kalimat yang menerangkan waktu sudah terjadi atau masa lampau. Nah, yang pertama, abi tabibun fi mustashfal Madinah. Ayah saya dokter di rumah sakit kota. Nah, ini sebelum dimasuki kana, maka waktunya atau keterangan waktu terjadinya ini di masa sekarang. Setelah dimasuki oleh kana abi tabiban fi mustashfal Madinah. Ini berubah menjadi di masa lampau ataupun sudah terjadi. Dan seterusnya. Baik, perhatikan perubahan-perubahan. Yang pertama, abi tabibun. Ayah saya seorang dokter. Abi mubtada, tabibun, khobar. Setelah dimasuki oleh kana menjadi kana abi tabiban. Jadi abi menjadi isim kana, tabiban menjadi khobar kana. Kemudian ana jalisun. Kuntu jalisan. Nah, jadi karena kita cari di sini karena ana, maka kita cari karena yang domirnya domir ana. Jadi karena ini pun juga sama seperti fiil-fiil yang biasa. Jadi ada tasrifannya dari tasrifan nomor 1 mulai domir huwa sampai domir nahnu. Nggih. Kuntu jalisan. Jadi kuntu jalisan. Tu menjadi isim kana, jalisan menjadi khobar kana. Kemudian at-talamidu dhahibuna, para siswa itu pergi. Kanat talamidu dhahibina. Talamidu at-talamidu jadi isim kana, dhahibina jadi khobar kana. Jadi yang pertama at-talamidu dhahibuna. Dhahibuna ini hukumnya rofa dan berbentuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rofa itu menggunakan waw dan nun. Dhahibuna. Kemudian setelah menjadi khabar kana, hukumnya menjadi nasab dan bentuknya menggunakan ya dan nun. Dhahibina. Kemudian yang terakhir, Fatimatu tilmidatun. Fatimah adalah seorang siswi. Kanat Fatimatu tilmidatan. Fatimah adalah seorang siswi. Nah, jadi Fatimah karena di sini muannas maka kanat yang dipakai juga muannas. Tilmidatan menjadi khobar kana. Baik. Lanjutkan. Kana dan saudara-saudaranya bisa dibentuk menjadi fi'il mudhari dan fi'il amar. Misalnya kana, kanu, kanat, kanata, kunna dan seterusnya. Kemudian yang fi'il mudhari'nya yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna dan seterusnya. Kemudian fi'il amarnya kun, kuna, kunu, kuni, kunu, kuna, kunna. Nah, dia ada 6. Jadi sama seperti fi'il yang biasa. Baik, kita lanjut kemudian. Aturan cara pemakaian kana dan isimnya sama seperti aturan pada fi'il dan fa'ilnya. Jika isimnya muzakkar maka kana pun juga muzakkar. Jika isimnya muannas maka kana pun juga muannas. Misal contohnya kana Muhammadun mahiron ya. Sini tulisannya salah. Mahiron. Kana Muhammadun mahiron. Muhammad adalah pandai. Kanat Fatimatu tilmidatan. Fatimah itu adalah siswi. Jadi karena Muhammad ini mudzakkar, maka yang dipakai adalah kana. Muzakkar juga. Kemudian Fatimah muannas, maka yang dipakai adalah kanat. Nah, kanat Fatimatu tilmidatan. Jadi
aturan pemakaian kana dan isimnya itu sama halnya seperti aturan pada fi'il dan fa'il. Baik, makna kana dan saudara-saudaranya. Yang pertama, kana mempunyai 3 makna. Menunjukkan berita yang terjadi pada masa lampau. Misalnya, kana Muhammadun musafiron. Adalah Muhammad safar atau telah melakukan safar. Kana Muhammadun Rasulallahi. Rasulah, ya, Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Atau menjadikan Muhammadun mu'alliman. Muhammad telah menjadi seorang guru. Yakunu Muhammadun mu'alliman. Muhammad menjadi seorang guru atau pengajar. Menunjukkan berita yang terjadi terus-menerus dan tidak terputus-putus. Maka Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia terus-menerus. Jadi karena ini bisa menunjukkan berita yang terjadi terus-menerus atau tidak terputus-putus. Baik, mungkin di sini saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.